Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ayat 90. Sebagaimana biasanya kami baca, disimak oleh ditentukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دوني ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا Ya, kita pahami dulu ayat 94. Wa ma mana'an nas, dan tidak ada yang menghalangi manusia
ayuminu ilzamul huda, untuk beriman ketika sudah datang hidayah atau petunjuk. Silakan qalu, kecuali mereka mengatakan Abatallahu wa rasulah, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Ternyata orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu tidak mau beriman kepada Rasul gara-gara yang diutus dari Rasul itu manusia. Kok yang diutus manusia, kok masuk dari Rasul? Kulaka fil ardi malaikatu yamsuna mutmainni. Allah berkata pada Nabi, katakan wahai Nabi, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi ini, niscaya Allah turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Jadi kalau di bumi ini isinya malaikat, nanti rasulnya juga dari malaikat. Cuma di bumi ini isinya manusia, rasulnya juga dari manusia. Gitu. Tapi mereka tidak mau. Kenapa ya Rasul dari manusia biasa, bukan dari malaikat? Manusianya pun manusia dari kalangan rakyat jelata, bukan dari kalangan darah biru, bukan dari kalangan negara. Jadi ternyata orang kafir itu apapun bisa jadi alasan untuk tidak beriman. Termasuk Rasul dari manusia kok tidak mau menerima. Mau mereka Rasul itu dari malaikat itu. Terus Allah berkata pada Nabi katakan pada mereka, kalau di muka bumi ini isinya malaikat, nanti Rasulnya juga dari malaikat. Kemudian kata-kata cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan antara kamu. Sunya dia adalah makhluk lalu bagaimana tidak sambatannya. Dan kalau itu sampaikan pada Nabi. Jadi Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Yang maksudnya itu, kalau kamu beriman, ya silakan beriman. Kalau tidak, ya sudah, gak usah aneh-aneh, gak usah minta Rasul itu dari kalangan malaikat. Karena Allah itu yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat atas hamba-hambanya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang maha mengetahui bagaimana cara melayani manusia, bagaimana cara memelihara manusia. Maka Rasulnya dari manusia, bukan dari jenis makhluk yang lain. Bahwa yang bilang bahwa mukat, dan barang siapa yang dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah, dia dapat petunjuk itu. Memanjul para kadeta lalu malaikat minjuni, dan barang siapa yang tidak mendapat petunjuk atau siapa yang sesat, nah tidak ada yang bisa memberi petunjuk pada dia, mengutuk pilihannya sendiri-sendiri. Ya, kalau orang dia sudah tidak mau dapat petunjuk, tidak pernah dapat petunjuk. Jadi memang memilih jalan yang sesat. Mana suruh dunia kalau kiamat, dan mereka besok akan dikumpulkan di hari kiamat. Dikumpulkan dalam keadaan apa? Ngala wujuhihim mu'yam wa dumma wa summa. Besok pada hari kiamat, kalau mereka tidak mau beriman, berarti mereka sesat. Dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan mereka itu buta, kemudian bisu, kemudian pekan. Pekan itu apa? Bukan pekan,
Jadi buta disuruti. Karena ketika di dunia ya itu mata hatinya buta, nggak mau menerima kebenaran. Ini diajak beriman aneh-aneh rasanya itu. Diajak beriman nggak mau, kenapa? Nggak mau karena nabinya dari manusia. Juga nabinya dari malaikat, gimana gitu kan? Ya padahal ini kan untuk manusia. Maksud kita nabinya rasulnya dari malaikat. Nah, itu cuma karena alasan tidak mau menerima. Maka besok pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan pegang. Bahwa orang jalan dan tempat mereka di jalan. Kulama khobat zidnahum sa'iro. Setiap kali jalan itu akan padam, akan redup, ditambah lagi jalannya. Di neraka jalan itu tidak pernah kehabisan bahan bakar. Terus orang maksud ini kelihatannya bahan bakarnya naik, nanti tidak ada bahan bakar untuk neraka, nggak akan ada. Jadi selalu setia melimpah. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina.
ini. Tidak mau beriman kepada Nabi, kepada Rasul, kepada kitab, tidak mau beriman kepada Allah, kepada malaikat, tidak mau beriman adanya kehidupan besok di akhirat yang selama-lamanya, tidak mau beriman kepada takdir. Mereka itu besok dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu. Kemudian mereka dimasukkan ke neraka. Lah, itu sebagai dalika jazaa'u bi annahum kafaru bi ayatina. Itu sebagai balasan karena mengkufuri ayat-ayat Allah. Jadi asal mula itu satu, nggak mau iman, nggak mau percaya pada Nabi. Nah, berikutnya mereka juga nggak iman kepada ayat-ayat Allah, tidak iman kepada wahyu yang diterima oleh Nabi. Karena mereka tidak percaya pada Nabi, mereka juga tidak percaya kepada wahyu yang diterima oleh Nabi. Waqalu, bahkan mereka mengatakan, A'idakunna idhara wa rifatan, apakah bila kami nanti telah menjadi tulang belulang, sudah menjadi benar-benar yang hancur berantakan, gitu kan? Apa juga kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Ya. Jadi akhirnya lama ma'ukur, kalau jadi, apa nanti akan diciptakan kembali menjadi baru lagi? Padahal sudah hancur semua, sudah lapuk semua. Ini bukti kalau mereka itu tidak percaya adanya kehidupan di akhirat, tidak percaya adanya yaumil ba'ats, tidak percaya adanya kehidupan di atas perperdakan berbagai di dunia ini. Masih mengatakan, masa sih nanti ketika sudah hancur semua, sudah lapuk semua, akan diciptakan baru lagi, gitu kan? Alamnya Allah tidakkah kamu lihat, kamu perhatikan, lu Allah ini tuh yang menciptakan langit bumi semuanya ini, gitu. Allah itu makhluk menciptakan semuanya ini. Jadi kalau hanya menciptakan manusia kembali, itu sangat mudah bagi Allah itu. Ya, itu hal yang sangat sipil, hal yang sangat mudah. Kenapa? Menciptakan dari yang sudah ada. Semua manusia sudah pernah di dunia. Loh, yang menciptakan dari tidak ada sama sekali, menciptakan langit bumi seisinya, itu aja bagi Allah adalah mudah, gitu. Nah, dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Waktunya kapan? Yaumil ba'ats, dibangkitkan kembali, dikumpulkan di masa orang-orang yang kafir, sama kafir semua, bingung semua. Nah, setelah mendengar itu, kenapa? Karena mereka dibangkitkan berbagai macam jenis mukanya. Ada yang mukanya itu hitam pekat menakutkan. Anak-anak kecil tidak bisa dijaga gambar-gambar yang itu. Nanti dikira bodoh itu kan. Muka itu terselubung, terzina gitu. Karena ketika di dunia nggak percaya orang itu di akhirat, nggak menyiapkan diri. Hidup ini ya cuma dunia ini gitu. Tidak mempercaya yang kehidupan besok di alam akhirat itu. Nah, maka orang-orang yang dolim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Jadi para baborimu adalah kubur, orang dolim itu kan ya pokoknya kufur. Makanya kata dolim dengan kufur itu ada seperti tiga uang. Udah jodohnya. Kalau kufur ya dolim ya kufur. Sama dengan kalau orang iman juga ada amal soleh, nggak ada amal soleh tanpa ada iman. Kalau nggak ada iman,
udah dibalik di satu. Ya kan? Nggak biasa-biasa pakai jilbab, kemudian di mana-mana foto pakai jilbab. Nggak biasa-biasa ke masjid. Nah sekarang dari sergap itu pas musim-musim begini ke masjid. Nggak biasa-biasa ke pesantren-pesantren. Nah musiman senang ke pesantren. Jadi tidak ada amal soleh kecuali ada iman. Makanya iman itu jadi penting. Kulau antum tamlikuna khazanil rahmah li rabbi. Rasulullah perintah, kul katakan oleh Nabi, kalau seandainya kamu menguasai perbedaan-perbedaan antara Tuhanku, niscaya benda itu kamu tahan karena takut membelajarkannya. Maksudnya apa itu? Ya, punya kekayaan, disimpan terus, bahkan dihitung-hitung terus, dikira hartanya itu bisa mengekalkan, dikira bisa menyelamatkan. Lu sudah usianya sudah 60 tahun lebih, 60-70 sudah sakit-sakitan, punya harta tidak mau menginfakkan. Jadi berapa bulan berikutnya, kemudian bapak agar dia jadi amal solehnya. Semua sudah menjadi haknya ahli waris. Maka itu di situ lahan sabtu khosyatal infak. Mereka itu menahan terus nggak mau menginfakkan. Padahal harta yang miliknya sesungguhnya dia yang diinfakkan itu. Besok tinggal pada harganya di akhirat. Nah, kemudian bahkan nanti insanu qadura, dasar manusia itu bukan sangat pikir. Saya sampai katakan ini, jadi sing digoleki iki opo? Terus bekerja sejak kecil, sudah usia lanjut, mengumpulkan harta banyak, punya harta nggak mau nyalurkan fisabilillah, masih tetap pikir. Nah, padahal harta yang sesungguhnya yang digunakan di jalan Allah. Ini orang itu kalau tidak yakin adanya kehidupan akhirat, itu tidak mau bertobat. Coba saya ini tanya, kenapa banyak orang yang pagi-pagi masih dingin, sudah semangat, antusias, datang ke ladang, nanam itu bibit lombok. Siang-siang panas-panas, dia juga kuat di sawah itu, nanam lombok. Apa sebabnya? Sebabnya yakin optimis, nanti lomboknya hasilnya baik. Iya kan? Loh, kenapa orang-orang pagi-pagi rela bangun jam 2.30, jam 3 pagi, ya kan? Untuk memahami Quran, untuk sholat malam. Kenapa? Karena yakin itu nanti dipetik hasilnya di akhirat. Coba kalau nggak yakin, apa mau? Nggak mau kan? Jadi kuncinya kenapa orang tidak mau infak? Karena nggak yakin kalau besok ada kehidupan di akhirat. Coba mereka yakin, bisa seperti Abdurrahman bin Auf. Ketika suatu hari, Aisyah itu dengar suara pemurusuk gitu kan, suara pemurusuk itu. Saya tanya, itu suara apa itu? Kok suara pemurusuk? Banyak amal. Sahabat yang dengar itu jawab, itu suara kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Kaya raya. Dulu kami dagang itu pakai unta. Itu barang-barang dari luar negeri.
Kalau datang itu ratusan kota, mungkin bisa ribuan kota datang bersama-sama sampai sekolah itu gemuruh juga. Doa Aisyah, apa berarti Rasulullah mendikati masuk surga dengan neraka itu. Nah sahabat dengan itu cepat-cepat dia lagi di kantor berapa? Kamu diperoleh oleh istri Nabi, oleh Aisyah. Katanya Nabi mendikati kamu masuk surga dengan cara neraka. Kemudian apa? Dia langsung sadar, mungkin karena kafilah dagang ini yang menyebabkan masuk surga hanya dengan neraka. Kalau tidak bisa cepat-cepat, terus kafilah dagangnya dimasukkan ke Baitul Mal untuk pemasaran atau pemakmuran orang-orang ketika itu. Kenapa? Karena yakin di akhirat itu besok polidina biha abadan. Saya kira yakin bisa diajar hidupnya selama-lamanya. Yang tidak terdorong untuk infak, tidak terdorong untuk fisabilillah, enggak yakin. Kenapa sampai kita lihat dulu di banyak tempat dalam perjalanan itu sampai rela membuat rumah-rumah palet. Yang rumah itu bangun seringkali itu sangat mahal biayanya. Beli lahan, beli tanahnya, bikin bangunannya, waktu itu investasinya besar. Kenapa mau melakukan seperti itu? Karena mereka yakin nanti hasil dari rumah itu berlimpah-limpah. Iya kan? Kalau nggak yakin apa mau dia? Karena dia percaya, dia yakin, maka dia terdorong ke investasi itu, gitu loh. Ada juga itu yang ada di ladang, ada soal di kubur, itu dibikin itu loh, rumah-rumah tempat melihara ayam yang betulnya panjang-panjang itu. Pernah lihat nggak? Kenapa mereka rela investasi itu? Nyewa lahannya, nyewa tanahnya, terus membuat rumahnya itu, membeli bibitnya, terus makanannya beli semua. Kenapa melakukan itu? Karena dia yakin nanti ketika ayam potong janti itu nanti setelah dibesarkan sekian bulan hasilnya berlimpah. Yakin beruntung. Nah, kemudian ternyata ketika berkali nggak beruntung, nah itu malah dikasihkan gratis. Di Jakarta enggak lihat kan beberapa minggu lalu. Kalau kita ikut ngambil itu. Nah, ternyata jauh di Jakarta. Itu saking apa? Itu mungkin saking apa ya? Ingin menunjukkan kepada semua orang, ternyata sudah berusaha investasi bertahun-tahun itu hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Jadi orang berbuat atau tidak berbuat sebenarnya karena berangkat dari keyakinan. Maka kenapa zaman Nabi yang namanya keyakinan itu sampai 13 tahun berdoakan semua ayatnya tentang keyakinan. Karena kuncinya ibarat pohon itu akarnya. Oke. Nanti teringat nanti jam 8 suruh ngisi di Purwokerto tentang keimanan. Seharusnya saya suruh berangkat ke sana, kamu nggak mau berangkat. Kamu ya sudah kalau itu walaupun satu sesi secara online saja. Oh kalau online mau, makanya nanti jam 8 malam. Jadi ternyata orang itu tidak sepenuhnya mau ditolak. Nggak mau berangkat masih juga begitu. Nggak apa-apa dari Jogja. Ini kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat
Dan sungguh Allah telah memberikan kepada Nabi Musa 9 macam 9 mukjizat. Nabi Musa diberi oleh Allah 9 jenis mukjizat. Ya 9 jenis itu apa saja? Ada tongkat, ada tangan, ada bilangan, ada kutu, ada kapal, ada darat, ada angin topan, ada laut, ada bukit gunung. Itu 9 jenis mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Pasal Bani Israil, maka tanyakan kepada Bani Israil. Tatkala Musa datang kepada mereka, maka kalau Fir'aun itu berkata kepada Musa, "Ngatakan gimana? Sesungguhnya aku sangka bahwa kamu itu, hai Musa, adalah seorang yang kena sihir." Loh, aneh kan? Malah berkata, "Inilah anturuka." Sungguh betul-betul nyatakan yang sebagai Musa masmuro, orang yang kena sihir. Jadi Nabi Musa itu oleh Allah diberikan 9 jenis mukjizat. Orang Bani Israil mengira Nabi Musa itu kena sihir. Termasuk pokok-pokok pisau itu. Tongkat dipukulkan bisa jadi ular, nyergap lawan mereka semua. Lalu dipukul jadi jalan. Itu tanda orang Bani Israil. Nabi Musa itu ahli sihir, bisa nyulap itu. Itu kalau tidak mau beriman kepada kalau lakukan kalimta ma'anzal ha'ula ila waktu sawal. Kemudian Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui, sudah mengerti kabarnya, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali dari Allah yang Maha memelihara langit dan bumi. Itu sebagai bukti yang nyata. Dan sebenarnya aku mengira bahwa kamu Fir'aun adalah orang yang akan binasa. Jadi para pemimpin Nabi Musa jawab, "Wa inni la'aqutuka ya Fir'aun makbur." Kamu itu Fir'aun akan musnah. Ya kan? Tenggelam di laut merah kan? Fa'aro dan yastafizzahum minal ar. Kemudian Fir'aun tidak mengusir Nabi Musa dan pengikutnya dari bumi Mesir itu, maka Allah menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya dari seluruh pengikut-pengikutnya. Jadi Fir'aun dan pengikut itu mau mengusir Nabi Musa dari Mesir. Nah, dikejar-kejar itu, dikejar-kejar sampai ke laut Merah. Di depannya laut, di belakangnya Fir'aun dapat kakaknya. Allah berkata, suruh mengumpulkan pengajar ke laut. Dipukulkan dari jalan lewat. Nah, bahkan Fir'aun dan bala tentaranya ikut lewat di jalan. Nah, jalannya tertutup oleh air lagi jadi laut lagi. Makanya kalau mau berbuat makar itu sama Allah itu binasa semua. Dan Allah berfirman cinta itu kepada Bani Israil. Bani Israil bilang, diamlah di negeri ini saja. Maka bila datang masa berbangkit, niscaya Allah akan datangkan kamu dalam keadaan bercantol dengan musuh-musuhmu. Udah tidak usah kemana-mana, kan kemana-mana. Dulu ya, ketika di Eropa, di Jerman itu bikin onar, iya kan? Terus tahun 48 pindah ke Palestina, bikin onar sampai sekarang. Jadi dimanapun itu memang kerjanya begitu. Dan
tidak mau menerima, nggak mau ditindak oleh siapapun, merasa semua itu yang benar cuma mereka, yang lain itu dianggap salah semua. Nah, maka kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Al-Quran telah turun dengan membawa kebenaran. Bukan bilhaq anzalna bilhaq anzalna. Allah membawa Al-Quran itu dengan benar. Bahwa arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Dan Allah tidak mengutus Nabi kecuali dua. Satu, mubasyiran, memberi kabar gembira. Pada siapa? Orang yang mau iman dan amal soleh, disediakan surga, banyak sungai-sungai di surga orang itu. Yang kedua, nadhira, peringatan. Pada siapa? Orang-orang yang kafir. Tiba sebagai ayat, orang kafir itu ambil kita. Ya. Dulu sing ngoprakasa itu memang dari ahli kitab itu. Yahudi Nasrani. Berikut ikut semua. Nah, jadi tugas Rasul sebetulnya dua, memberi kabar gembira pada orang yang beriman dan memberi peringatan kepada orang yang kufur. Tapi Allah itu juga perintah pada Nabi. Hei Nabi, panggilum yang berwasa. Nabi ingatkan pada seluruh pengikutmu itu. Besok itu akan ada namanya hari penyesalan. Maka supaya tidak terlalu menyesal, ayo sama kita sungguh-sungguh di dunia ini. Bahwa kanan kalau karena letak roh, Al-Quran itu telah Allah turunkan dengan berangsur-angsur ngalanas kepada manusia. Ya, selama 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah. Al-Quran itu diwahyukan Allah melalui malaikat kepada Nabi berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah itu untuk apa itu? Agar manusia, ya agar Nabi membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan Allah menurunkannya bagian demi bagian. Nanti kalau Al-Quran ini 30 juz, 6.000 ayat, sekali juz itu dokter kabel. Maka bertanda hidup sesuai dengan keperluannya gitu. Maka Nabi setelah dapat dari malaikat menyatakan kepada para sahabat bertahap pelan-pelan. Dan sahabat yang berada pada Nabi dibeli tips oleh Nabi, sampaikan kepada yang lain. Makanya kenapa Quran itu sekali nyebar ke seluruh penjuru dunia? Karena dipesan oleh Nabi untuk menyampaikan pada yang lain. Bahkan sampai kelompok pembala itu karena terpingin nanti sudah tidak terlalu terlambat dapat wahyu dari Nabi, maka mereka ada perwakilan dari kelompok pembala, ada yang mewakili ikut Nabi. Nanti setelah dapat dari Nabi kembali ke kelompok pembala, nanti dunia itu sampai betul-betul hebatnya. Jadi kita baca bagian terakhir dari surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Wa yaquluna subhana rabbina. Wa yaquluna subhana rabbina. In kana
kabbirhu takbira. Jadi manusia itu pilihan. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Jadi ini butuh pilihan. Qul aminu bi aw la tu'minu. Silakan pilih beriman atau tidak beriman. Nah, sesungguhnya Allah sudah memberitahu sebelumnya ketika orang-orang diberi pengetahuan yang sebelumnya adalah Al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Bahkan mereka itu ada yang mengukur atau mereka sambil bersujud. Karena jadi mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan pasti dipenuhi. Maksudnya itu yang beriman nanti surga, yang tidak beriman nanti neraka. Itu ketetapannya gitu. Maka mereka mengukur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ya, kenapa? Karena betul-betul iman, takut pada kehidupan di akhirat, kemudian dia bersujud sepenuhnya kepada Allah. Nah, Rasulullah diperintah oleh Allah, hai Nabi, serulah, ya katakanlah itu surah Allah atau surah yang rahmat. Rahmat itu maksudnya disebutkan dengan nama apa saja yang kamu seru. Jadi itu termasuk Allah mempunyai nama-nama Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dan juga janganlah terlalu lemah merendahkan ketika sholat. Ya, carilah jalan yang tengah-tengah, yang tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah. Jadi di tengah-tengah antara terlalu keras dan terlalu lemah. Dan katakan segala puji bagi Allah, Allah yang tidak mempunyai anak, tidak punya, tidak pula memiliki sekutu. Nah, jadi Allah sama sekali tidak punya sekutu dalam mengurus kerajaannya. Dan Allah bukan pula hina yang memerlukan pertolongan dan yang perlu diagungkan oleh siapapun. Karena apa? Karena Allah itu sebetulnya itu bakal takbiru, sudah agung dengan sendirinya. Makanya kita diperintah takbiru, maka agungkanlah dengan agung yang sebenarnya. Itu sebetulnya untuk kebutuhan manusia. Jadi kita itu iman atau kufur, sebenarnya Allah tidak berkepentingan pada kita. Cuma kalau kita beriman, itu kembalinya pada kita sendiri. Kalau kita memohon, kita berdoa, kita mengandalkan hanya kepada Allah dan yang Rahman atau salah satu nama-nama dari Allah yang 99 itu, silakan. Mengagungkan Allah silakan, tapi itu nanti semuanya kembalinya kepada manusia sendiri. Yang kufur, ya kembalinya kepada manusia sendiri. Nah, ini sudah selesai surat Al-Isra. Insya Allah besok kita lanjutkan surat Al-Kahfi. Ini penuh dengan kisah-kisah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung besok. Kita akan bersama dengan berkata dalam satu angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.